seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prastia kembali hadir dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Semuanya kami rangkum dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Bersama saya Ranu Prastia, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Rapat paripurna dengan agenda pengumuman hasil penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi terpilih hasil Pilkada 2025 pada Rabu malam. Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara secara resmi menetapkan Ipuk Festiandani dan Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2025-2030. Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi ini dihadiri oleh anggota Dewan Lintas Fraksi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, Komisioner KPU, dan Bawaslu. Ipuk dan Mujiono juga hadir secara langsung dalam sidang tersebut. Ketua DPRD Banyuwangi Imade Cahyana Negara menjelaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang dilakukan KPU Banyuwangi. Paripurna ini tindak lanjut dari SK penetapan KPU, selanjutnya akan mengirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur. Made menambahkan surat tersebut mencakup dua hal, yaitu usulan pemberhentian bupati dan wakil bupati sebelumnya, serta pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih. Made Cahyana menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan Ipuk Mujiono dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan berlangsung serentak dengan kepala daerah terpilih di kabupaten kota lain. Selanjutnya terkait struktur yang sudah baru kemudian sudah ada lanjutan tindakan lanjutan yang dilakukan DPRD lanjutannya tinggal sekwan aja, setelah itu kirim surat kepada Mendagri melalui mengusulkan pemberhentian. Yang kedua adalah akan dimulai dengan rapat-rapat anggaran, perencanaan anggaran. kalau hari ini sudah tahun berjalan, sekitar tahun 2005 tahun berjalan, maka ya melaksanakan anggaran yang ada.
Bupati terpilih Ipuk Festiandani mengatakan selaku petahana kepemimpinannya bersama Mujiono akan melanjutkan program-program strategis yang telah dijalankan sebelumnya, seperti sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan juga tetap menjadi perhatian. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Ipuk juga memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat. Maka dari itu, Ipuk dan Mujiono akan saling berbagi tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, karena saya petahana, berarti saya melanjutkan dan mengevaluasi selama 4 tahun saya menjabat sebagai bupati, ini apa yang masih kurang dan apa yang belum dicapai. Jadi kami tetap menjadikan pendidikan, kesehatan sebagai program prioritas karena itu penting untuk SDM. Dan itu juga sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden. Lalu juga terkait dengan program ketahanan pangan, pertanian, perikanan, yang juga memberi dampak kepada PDRT kita, itu tetap akan kita perhatikan juga. Anak-anak muda tetap menjadi sasaran kita untuk berbagai program dan kemiskinan juga akan kita proyek bareng-bareng ya, agar semuanya bisa disisihkan lagi. Infrastruktur tetap kita perhatikan, walaupun memang ada efisiensi, tapi kita berupaya untuk bisa menurutnya baik lagi. Handoko Kusumo, CTV. Ketahuan bolos saat jam sekolah, sejumlah pelajar sekolah negeri di Kecamatan Genteng dihukum membersihkan ruang terbuka hijau RTH Genteng pada Kamis pagi. Penindakan kepada siswa yang bolos ini dilakukan oleh Babinsa Desa Genteng Kulon. Tidak untuk ditiru apa yang dilakukan oleh sejumlah pelajar sekolah di Kecamatan Genteng. Mereka ketahuan bolos dan asik ngopi di sejumlah warung pada jam pelajaran sedang berlangsung pada Kamis pagi. Pelajar yang bolos sekolah ini akhirnya ditindak langsung oleh Bintara Pembina Desa atau Babinsa Desa Genteng Kulon untuk membersihkan fasilitas umum di RTH Maron. Menurut Koptu Wawan Sunarto, sejak 1 minggu terakhir sudah menindak setidaknya 25 pelajar dari sejumlah sekolah negeri maupun swasta di Kecamatan Genteng, bahkan juga dari sekolah luar kecamatan. Babinsa Koramil Kecamatan Genteng hampir setiap pagi berkeliling ke sejumlah warung kopi yang dijadikan tempat para pelajar bolos sekolah. Ini dilakukan agar para pelajar lebih untuk menghargai jerih payah orang tuanya yang benar-benar ingin menyekolahkan anaknya agar mendapat pendidikan yang layak. Kami menindak anak bolos ini pertama karena atas dasar keluhan dari warga dan juga atas dasar dari keluhan RT RW di saat kita rutin mengikuti rapat RT RW. Jadi dengan adanya laporan tersebut, kami menindak anak-anak yang bolos. Menindak dengan anak-anak yang bolos, kita laksanakan tindakan dengan kerja bakti. Pembersihan di Balai Desa dan juga dengan di RTH Maron. Tujuan kita memberikan tindakan ini agar anak-anak ini nantinya ada efek jera tidak melakukan kembali. Kemarin juga kami juga koordinasi dengan para guru, terutama bagian kesiswaan, agar ditindaklanjuti untuk anak-anak selanjutnya, diberikan tindakan selanjutnya di sekolah. Dani Eka, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi.
Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program S1 Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline bisa langsung di ruang Humas lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Kursus dan Pelatihan Desi Education meramaikan kegiatan EduFair yang digelar oleh Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling atau MGBK di Gor Tawang Alun, Banyuwangi. Dalam kegiatan juga diikuti oleh 51 lembaga lain, namun Desi Education menjadi jujukan pengunjung EduFair. EduFair yang diikuti oleh 51 lembaga pendidikan swasta dan negeri, serta lembaga kursus salah satunya Desi Education Banyuwangi, satu-satunya lembaga kursus di Banyuwangi yang berulang kali mendapat penghargaan LKP terbaik di Indonesia. Direktur LKP Desi Education Handoyo Saputro, dalam EduFair ini dirinya mengajak para siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mulai dari tingkat S1 hingga S3 di dalam maupun luar negeri. LKP Desi Education sudah bekerja sama dengan 2 perguruan luar negeri, yakni China University of Mining and Technology dan Nanjing University. LKP Desi Education pada tahun-tahun sebelumnya sudah memberangkatkan puluhan anak kedua perguruan tinggi di Cina ini. Sedangkan untuk tahun ini Desi Education diberi hanya 20 kuota saja. Selain itu, Desi juga menyiapkan pelatihan dan beasiswa di bidang perhotelan dan juga keterampilan lainnya yang langsung, yang tentunya semua biaya gratis. Kami sangat mendukung kegiatan EduFair yang dilaksanakan oleh MGBK Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2025 ini. Tentu kegiatan ini sangat bermanfaat buat adik-adik baik SMA, SMK atau madrasah aliyah, bagi adik-adik yang ingin menyelesaikan studi kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ataupun bagi adik-adik yang punya pilihan untuk bekerja. Nah, di sini LKP Desi Education memberikan banyak penawaran kepada adik-adik melalui stand LKP Desi, yaitu kami ada program ke luar negeri untuk adik-adik yang ingin mendapatkan beasiswa studi ke Cina. Nah, kita ada program D3 dan S1. Tentu
kita akan mempersiapkan mereka terlebih dahulu melalui kemampuan bahasa asing, Inggris dan Mandarin, dan setelah itu kita salurkan ke perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan LKPDC Education. Kita ada di Beijing, Nanjing, kemudian beberapa kota di Shanghai, di Suzhou, kemudian di Chengdu, dan beberapa kota besar di China, antara lain China University of Mining and Technology. Dan sudah banyak sekali alumni-alumni dari EduFair tahun-tahun sebelumnya yang kini telah merasakan pendidikan di luar negeri melalui DC Education. Nah, bagi adik-adik yang ingin bekerja, baik dalam ataupun luar negeri, kami memberikan program beasiswa juga. Kami biayai selama kursus di DESI dan kita berikan paspor termasuk dokumen-dokumen keimigrasian ketika mereka ingin berangkat ke luar negeri. Kita ada beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, kemudian Kuwait, Bulgaria, dan Eropa ya. Di kapal pesiar kita juga bisa membantu untuk adik-adik membekali keterampilan dan memberikan supporting ya, dana untuk mereka. Nah, bagi adik-adik juga yang ingin berkarir di dalam negeri, LKPDC Education punya program hospitality melalui program pendidikan kecakapan kerja. Siapa saja bisa mengakses ya, tentu kita berikan beasiswa ya, pelatihannya gratis dan kita salurkan ke beberapa industri yang ada di Surabaya, Bali, Jogja ya. Untuk bidang perhotelan kita sudah bekerja sama dengan industri-industri yang ada di Indonesia, khususnya di hotel berbintang. Sementara itu, Ketua Panitia EduFair Siti Aisyah mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang datang dari Universitas, Institut, Poltek se-Jawa Timur, dan juga lembaga kursus dan pelatihan. EduFair ini sudah berjalan selama 15 tahun yang digelar setiap tahun. Tujuan agenda ini untuk memberikan referensi kepada siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Harapannya kami sudah memberikan tonggak untuk para generasi ya, sehingga mereka kedepannya semakin kompak untuk menyelenggarakan ikon dari MGBK ini, sehingga dengan kebersamaan itu segala sesuatunya bisa dilakukan. Ya, saya yakin anak muda sekarang ini sangat banyak inovasinya. Semoga bisa memberikan warna-warna, menginspirasi untuk minimal ide-ide kreatif yang di mana tujuannya adalah untuk pendampingan ya. Tugas utamanya adalah guru BK itu pendampingan untuk anak-anak kelas 12 utamanya memasuki dunia pendidikan atau profesi ya setelah SMA nanti. Mereka tidak kemudian seolah-olah berangkat sendiri-sendiri gitu, tapi sudah ada yang memandu, yakni di sekolah adalah guru bimbingan konseling. Dan Eka CTV. Persewangi Banyuwangi berhasil mencuri poin saat bertanding melawan Inter Kediri pada pertandingan lanjutan babak 8 besar Liga Jatim yang digelar di Stadion Diponegoro pada Kamis sore. Meski menang tipis, tim Laskar Blambangan menunjukkan performa permainan yang meyakinkan pada laga tersebut. Para anak asuhan pelatih Alexander Saununu itu tampil kompak dan dominan bermain bola-bola pendek selama pertandingan. Banyak peluang apik tercipta meskipun hanya 2 gol yang mampu dijebloskan ke gawang Inter Kediri. Cara bermain yang menghibur para supporter juga tampak pada pertandingan sebelumnya saat Persewangi berbagi poin melawan sang maestro Surabaya. Dalam 2 pertandingan terakhir, lini depan Persewangi bermain dengan lebih efektif. Hal itu jauh berbeda dengan pertandingan-pertandingan di awal pagelaran Liga 4 Jatim. Dalam laga melawan Inter Kediri, Saununu banyak menerjunkan para pemain muda. Mengemban kepercayaan dari sang pelatih, mereka bisa tampil lepas dan maksimal. Pemain-pemain muda seperti Fadel Muhammad, Sandi Maulana, dan Akbar Syakira bisa tampil apik pada beberapa laga terakhir. 2 gol Persewangi dalam pertandingan melawan Inter Kediri tercipta lewat kaki Akbar Syakira.
Akbar melesatkan gol pertama melalui tendangan bebas di depan kotak penalti pada menit ke-33. Sementara gol kedua tercipta melalui tendangan keras dari jarak jauh pada menit ke-90. Bola menyusup ke sisi kanan gawang lawan hingga gagal ditangkap oleh kiper. Sementara satu gol Inter Kediri dicetak melalui sundulan Levi Syahrial memanfaatkan umpan lambung tendangan sudut pada menit ke-85. Dengan kemenangan ini, peluang Persewangi mengantongi 4 poin dan bertengger di posisi 2 klasemen sementara. Laskar Blambangan berada di bawah Persema Malang yang berhasil menyapu bersih 2 pertandingan yang telah berlangsung. Handoko Kusumo, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Manatara akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan.
Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan Air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah berdampak bagi industri perhotelan di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya pembatasan anggaran hotel-hotel yang ada di Kabupaten Probolinggo bakal mengalami penurunan okupansi 40-50%. Penerapan Instruksi Presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran mulai tingkat pusat hingga daerah membuat beberapa sektor terdampak. Salah satunya sektor industri perhotelan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya pembatasan anggaran, hampir dipastikan hotel-hotel terkena imbasnya. Selain menyediakan tempat hunian, hotel juga menyediakan ballroom atau aula tempat rapat maupun sosialisasi berlangsung. Dengan adanya Inpres ini, pemerintah tidak boleh lagi menggelar rapat-rapat sosialisasi di luar kota yang dianggap tidak penting. Menurut Digdoyo Jamaluddin, Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia Kabupaten Probolinggo, hotel yang ada di Kabupaten Probolinggo berjumlah 38 hotel, 94 homestay, dan 24 resto.
Khusus hotel di kawasan wisata Bromo hingga saat ini masih berjuang pasca COVID-19. Dengan adanya pembatasan anggaran dipastikan hunian di Bromo bakal sepi. Ya, sebetulnya pandangan PHRI itu agak sedikit terkejut dengan keadaan dilarang saja. Itu kita keadaannya sekarang itu masih keadaan ya bisa dikatakan masih berjuang sekali untuk bisa bangkit hotel-hotel ini, karena tingkat hunian selama ini kan merosot setelah COVID itu. Tapi dengan adanya itu pasti kalau dampak itu pasti banyak sekali dampaknya. Ini bukan cuma dampaknya itu bukan di hotel saja, tetapi juga di UKM, juga di yang bawa-bawa seperti pelaku-pelaku wisata lain. Jadi imbasnya dengan adanya itu kemungkinan kita tuh tidak punya program. Apa yang kita mau programkan, seperti setiap malam minggu kita mau ngadakan live musik atau kita mau ngadakan apa gitu, tidak bisa karena kita tidak punya pemikiran bahwa kita biasanya kan dapat pemasukan daripada apa, dengan adanya rapat, dengan adanya ini kan paling enggak itu ada perputaran roda bisnisnya perhotelan itu kan bisa sedikit terangkat lah. Kalau sekarang ya sulit sekali dengan adanya itu. Pemilik hotel Yosis ini menambahkan dengan adanya pembatasan ini nantinya bakal memutus mata rantai industri perhotelan dengan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo. Ditambah lagi jumlah okupansi bakal turun sampai 50%. Farid Fahlevi, CTV. Diterjang angin kencang, bangunan fasilitas sosial dan rumah hunian relokasi penyintas erupsi Semeru di Lumajang rusak hingga hancur pada Rabu sore. Potensi angin kencang diprediksi BMKG terjadi hingga 16 Februari nanti. Bangunan Balai Pertemuan Warga Penyintas Erupsi Semeru di hunian relokasi Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro Lumajang, hancur, hanya menyisakan puing-puingnya saja akibat diterjang angin kencang. Selain itu, angin kencang juga merusak puluhan bangunan rumah warga, terutama di bagian atap. Puing-puing atap rumah warga berterbangan tersapu angin. Selain itu, sejumlah rumah warga juga rusak lantaran tertimpa pohon tumbang. Belum diketahui secara pasti jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin kencang ini. Namun diperkirakan lebih dari 10 rumah yang mengalami rusak berat. Sangat besar, tapi tidak ada puting beliung sih, cuma angin-angin kayak angin muson itu. Kalau orang sini menyebutnya angin muson barat lah, gitu ya. Tapi kecepatan anginnya cukup tinggi sehingga sampai menerbangkan spandek-spandek warga. Kalau rumah Mas ini bagian apa yang rusak ini Mas? Ini kebetulan yang bagian dapur ya, bagian dapur yang pertengahan dari kamar tengah ke dapur itu habis semua. Gitu. Bagian atap ya Mas ya? Ya, bagian atap. Mas, kalau yang rumahnya seperti rumah jenengan ini banyak nggak Mas? Banyak, mungkin ada sekitar 20 lebih Mas, yang posisi rusak parah itu. Tapi kalau yang spandek-spandek lepas 1-2 itu ya lebih banyak juga. Gitu. Yang parah itu sekitar 20 lebih di satu blok ini. Selain itu juga merusak pendopo tadi itu ya Mas? Ya, pendopo juga ada yang jatuh, terus ada rumah warga yang di blok F itu tertimpa pohon juga di tengah-tengah sana. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang hingga kini masih terus melakukan pendataan dampak dari angin kencang ini. Selain itu, angin kencang juga menyebabkan ratusan pohon roboh hingga sebagian menutup akses jalan di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, dan Desa Pakel, Kecamatan Guci Alit. Untuk dampaknya banyak pohon tumbang yang menghalangi jalan. Di titiknya ada 3 titik untuk sementara ini. Yang pertama di Penanggal ini, yang kedua di Pakel, kemudian yang 3 di area BSD Huntap. Mas, kalau di Huntap itu ada berapa bangunan yang terdampak Mas? Kita masih proses asesmen Mas ya, jadi kita masih belum bisa menentukan berapa-berapanya. Upaya yang dilakukan Mas? Nah, untuk saat ini tim sudah dibagi menjadi 3 ya. Yang 1 di sini untuk penanganan pohon tumbangnya, kemudian yang 2 di Pakel untuk penanganan pohon tumbangnya di Pakel, kemudian yang tim 3 masih asesmen di BSD Huntap.
Petugas juga menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan lantaran adanya himbauan BMKG mengenai cuaca ekstrim dan peningkatan kecepatan angin di Jawa Timur hingga 16 Februari nanti. Yongki Nugroho, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Assalamualaikum, Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame, Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya.
Saya butuh tanda tangan Pak RT. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, saya. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. BPJS. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Saya mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang.
DPC Partai Kebangkitan Bangsa mendesak anggota DPRD Jember agar segera membentuk panitia khusus pegawai non-ASN. Hal itu lantaran nasib ribuan orang tenaga honorer pemerintah daerah yang dirumahkan belum jelas. Ketua DPC PKB Jember Ayub Junaidi memanggil seluruh anggota DPRD dari fraksi parpol tersebut ke kantornya di Kecamatan Sumbersari, Jember. Para legislator ini menggelar rapat darurat guna merumuskan solusi bagi ribuan orang pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang kini nasibnya tidak jelas. Tak kurang dari 2.204 tenaga non-ASN terkena imbas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara sehingga terancam tak terima gaji atau bahkan dirumahkan. Persoalan tenaga ini dinilai patut menjadi perhatian selain menyangkut hajat hidup orang banyak, hal ini turut berdampak pada kekosongan posisi pekerja di sejumlah sektor publik, mulai dari kebersihan hingga keamanan berlalu lintas. Maka dari itu, DPC PKB Jember melalui fraksi di DPRD mendesak adanya solusi dengan segera. Salah satunya adalah pembentukan panitia khusus atau pansus non-ASN untuk menentukan kejelasan nasib ribuan orang pegawai. Di samping desakan tersebut, parpol yang diketuai Muhaimin Iskandar ini juga menawarkan solusi perekrutan tenaga non-ASN melalui jalur pihak ketiga atau outsourcing dengan menggunakan pos belanja jasa pada perubahan APBD tahun 2025. Menurut saya solusi tercepat tadi sudah saya sampaikan kepada anggota fraksi untuk diperjuangkan di APBD ini 2002 dari pegawainya berapa? 2.204 ini bisa dianggarkan di APBD melalui belanja jasa. Kalau itu diperbolehkan. Kan tinggal begitu solusinya. Kalau enggak bagaimana terus ini? Lebih lanjut, PKB juga meminta pemerintah Kabupaten Jember agar tidak lepas tangan begitu saja dalam persoalan kejelasan nasib tenaga non-ASN yang masih belum menemui titik terang. Lutfikur Rahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prastia menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Alah, Pak, tumbas korek, matur nuwun. Pak. Boleh rokok ilegal ya. Rokok ilegal. Penting sih rokok ilegal itu, Pak. Rokok ilegal ciri-cirinya itu bukan polos. Kalau kita nyobain rokok ilegal. Ini kita nguli rokok ilegal ini. Tahu juga. Aduh, rokok harus nih. Itu bisa bantu ketarbetan kita. Aku pikir sepajik itu mau bisa gangguan belakang, rumah sakit. Oh, ketiga, Pak. Iya. Ada hubungi nggak, Pak? Oh, enggak. Makanya itu macam-macam itu rokok ilegal terus, misalnya itu rokok ilegal. Ini kok pidana naik? Kok pidana? Iya, Pak. Iya, Pak. Penjara nih. Ini Pak, sepurone sing akeh Pak ya. Ki rokok ilegal, Pak. Pak, sepurone Pak, sing akeh Pak ya. Masyarakat Banyuwangi gempur rokok ilegal.
budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ngertiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul Filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Ngertiono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark, didukung dengan spot selfie yang instagramable, yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark, tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi, tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark.